sedetik pun tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Juru selamatku, Yesus, tiada yang lain, hanya Yesus. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau dalam janji-Mu, selamanya besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar
setiamu Tuhan di hidupku. Halo Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi. Dan hari ini hari Senin kita kembali akan diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Saya akan melanjutkan khotbah saya di hari Jumat, kembali ke Yerusalem. Artinya ada pemulihan, ada terobosan, ada kesembuhan, ada jalan keluar yang Tuhan berikan buat kita. Sebagaimana bangsa Israel diberkati, kita pun akan diberkati. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, kembali pagi hari ini kami akan diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali pagi hari ini kita membaca kitab Esra pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 9, tapi saya fokus di dalam ayat yang pertama. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem. Saudara yang kasih Tuhan, setelah masa-masa pembuangan ini, bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Artinya ada apa di Yerusalem? Ada pembaharuan, ada jalan keluar, ada terobosan-terobosan yang baru. Dan Tuhan sanggup melakukan itu. Bapak Ibu, jalan Tuhan itu hebat buat kita. Tetapi pagi hari ini kembali saya ingatkan, ada bagian yang harus kita lakukan. Yang pertama, saudara, kita harus bersabar dan berserah. Saudara, bersabar dan berserah. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, kita harus introspeksi. Nah, inilah kedua, saudara. Yang kedua, jalan keluar dari Tuhan akan luar biasa asal saja kita mau berbalik dan bertobat. Dan hari ini yang ketiga, saudara, bagaimana kembali ke Yerusalem, ada jalan keluar dari Tuhan akan luar biasa terjadi asal kita mau mengandalkan Tuhan. Nah, ini sudah mau mengandalkan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, tidak perlu Tuhan plus dokter, tidak perlu Tuhan plus orang kaya, kita tidak perlu Tuhan plus saudara. Tuhan bisa pakai dokter, Tuhan bisa pakai orang kaya, Tuhan bisa pakai saudara. Tapi jangan salah, Tuhan juga bisa tanpa dokter, Tuhan juga bisa tolong kita tanpa orang kaya, Tuhan juga bisa tanpa siapapun. Intinya sederhana, kita andalkan Tuhan. Saudara, Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan bisa pakai dokter, Tuhan bisa pakai orang kaya, Tuhan bisa pakai saudara-saudara kita, tetapi Tuhan juga bisa berkati saudara tanpa orang kaya, tanpa dokter, saudara. Dan ini Tuhan yang luar biasa. Tuhan juga bisa tanpa siapapun. Intinya sederhana, kita andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Nanti terserah Tuhan bagaimana jalan Tuhan terbuka yang pasti, yang jelas. Jalan yang Tuhan sediakan sungguh luar biasa kalau kita mau bersabar, kalau kita mau berserah, kalau kita mau bertobat dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, dan kalau kita mau mengandalkan Tuhan saja. Ini bagian yang ketiga, saudara. Ya, udah bagian yang harus kita kerjakan. Yang ketiga adalah mengandalkan Tuhan. Saudara, seringkali kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Wah, aku masih bisa, aku masih mampu, aku masih kuat, padahal bobrok, Bapak Ibu. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ya sudah berharap kepada Tuhan, waduh, sudah di situ ada jalan keluar, di situ ada pengharapan. Yang keempat, saudara, bagian kita yang keempat, yang Tuhan inginkan jika kita mau tekun dan setia. Tekun dan setia, ini juga penting. Kesabaran tanpa ketekunan hanyalah kepasrahan yang bodoh. Tetapi kesabaran yang disertai ketekunan akan memampukan kita untuk semakin hari semakin dewasa di dalam terang kemuliaan Tuhan. Wah, hebat banget Bapak Ibu. Jadi yang keempat adalah bagian kita yang harus kita lakukan adalah selalu bertekun
Saudara, bertekun, jika kita mau tekun dan setia, itu juga penting. Kesabaran tanpa ketekunan hanyalah kepasrahan yang bodoh. Tetapi kesabaran yang disertai ketekunan akan memampukan kita untuk semakin hari semakin dewasa dalam terang dan kemurahan Tuhan. Jadi artinya saudara, dari ayat-ayat bacaan di atas dengan jelas digambarkan jumlah orang-orang yang kembali ke Yerusalem. Dari sini kita bisa melihat bahwa umat Tuhan telah dibuang ke Babel, namun 70 tahun kemudian mereka diizinkan Tuhan untuk kembali ke Yerusalem melalui seorang pemimpin kafir, seorang pemimpin yang tidak beribadah kepada Tuhan yang bernama Kores dan Persia. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bukankah di Yerusalem ada bait Allah? Bukankah di Yerusalem mereka beribadah? Karena itu kita sebagai orang percaya juga harus kembali ke Yerusalem, kembali kepada Tuhan, kembali ke jalan Allah yang hidup. Nah, inilah 4 poin bagian yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita, saudara. Artinya Bapak Ibu, kembali ke Yerusalem, di sana kita bisa beribadah, di sana juga kita percaya. Kembali ke Yerusalem berarti kembali kepada Tuhan. Dan saat ini saya percaya apapun pergumulan Bapak Ibu, bagaimanapun situasi yang kita hadapi, ketika kita kembali ke Yerusalem, beribadah, percaya kepada Tuhan, yakin ada bagian yang terindah, maka di situ kita akan lihat bagaimana terobosan-terobosan yang Tuhan berikan buat kita. God bless you. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, di mana kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa kami harus senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, sebab manusia segala-galanya sangat terbatas. Oleh karena itu Tuhan memberikan kemampuan bagi kami untuk kami senantiasa setia, untuk kami senantiasa bertekun dan setia. Maka di situ kami akan bisa melihat bagaimana terobosan-terobosan yang baru. Kembali ke Yerusalem artinya kami bisa beribadah kepada Tuhan, kami percaya kepada Tuhan, dan akhirnya kami bisa melihat karya Tuhan yang indah dalam hidup kami. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya ada pemulihan besar-besaran dalam usaha bisnis kami. Ada kesembuhan, ada terobosan-terobosan yang baru yang Tuhan akan ciptakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur di tengah-tengah suasana pandemi yang sudah akan lewat, yang sudah lewat. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup mengangkat kami kembali, terus naik dan bukan turun. Apapun yang kami kerjakan dibuatnya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang diberkati berkata amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.